Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon saya ini berumur 14 hari setelah tanam. Jadi waktu itu tanamnya hari Kamis, kemudian ini adalah hari Kamis kedua, jadi sudah 14 hari. Sudah dilakukan pemangkasan ujung atau topping. Tujuannya adalah kita pelihara dua cabang. Kali ini akan saya kasih contoh bagaimana cara saya melakukan topping atau pemangkasan batang pohon melon ini, karena hanya akan kita rawat dua cabang saja nantinya. Caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal pilih batang yang paling panjang. Jadi ini adalah batang utama yang menjulang ke atas, kemudian ini adalah batang yang samping atau cabangnya. Kemudian yang sebelah sini ini juga cabang, ada cabang di sini. Jadi kita tinggal pilih mana yang paling panjang dari ketiganya ini. Nggak harus selalu yang di tengah yang dipangkas, jadi bisa di samping, bisa di tengah. Tinggal kita lihat aja yang mana yang paling pendek, itu yang kita buang, atau yang paling jelek. Jadi kita pilih dua yang terbagus, itu yang akan kita rawat. Kali ini akan saya beri contoh tanaman ini, misalnya ini ketiga-tiganya sama bagusnya, sama panjangnya. Jadi antara batang utama, kemudian tunas samping kiri dan kanan sama bagusnya. Yang seperti ini tidak usah bingung, ini nggak terlalu penting. Jadi kalau sama-sama bagusnya tinggal pilih buang salah satu. Tapi kalau kelihatan mana yang kurang bagus atau pertumbuhannya lambat, itu yang kita buang. Seperti ini samping kanan kiri sama bagusnya. Ini yang saya buang adalah cabang utama. Jadi kita potong seperti ini. Kemudian ini masih ada lagi cabang yang lain, sekalian kita potong juga seperti ini. Kemudian kita bersihkan kalau masih ada tunas-tunas yang lain. Jadi tinggal menyisakan dua cabang ini saja. Setelah dipangkas seperti ini, tunas-tunas yang lain menyisakan dua. Ini biasanya pertumbuhannya cenderung lebih cepat, dan itu akan terlihat dalam 2 atau 3 hari ke depan. Ini yang barusan kita potong. Kemudian ini adalah contoh yang kita potong kemarin. Jadi kemarin sudah kita potong, bukan berarti setelah dipotong urusan selesai. Jadi seperti ini contohnya. Ini muncul tunas-tunas baru dari potongan yang kemarin. Jadi dari ketiaknya ada tunas. Mungkin kemarin masih terlalu kecil sehingga tidak kelihatan, tidak sempat terpotong. Dan sekarang sudah seukuran ini. Ini kalau nggak kita bersihkan, ini akan cepat sekali tumbuh dan mempengaruhi pertumbuhan batang yang sudah kita pilih. Jadi ini harus secepatnya dibuang tunas seperti ini. Kemudian ini masih ada lagi. Yang seperti ini mengganggu kalau tidak dibersihkan. Jadi sebaiknya segera dibersihkan. Kemudian ini tunas yang terlalu di bawah, jadi bersih seperti ini. Ini juga ada contoh lagi. Jadi ini sudah dipangkas sejak masih agak kecil kemarin. Namun jarak 1 hari atau 2 hari muncul lagi tunas. Karena ini pada saat pemangkasan kemarin tunas ini masih sangat kecil, sehingga kadang terlewatkan. Namun begitu batang yang besar ini kita potong, kemudian batang yang samping ini pertumbuhannya cepat, termasuk juga tunas yang masih sangat kecil ini tiba-tiba menjadi besar. Ini terlambat sedikit, dia akan mengejar batang yang dua yang sudah kita pilih tadi. Jadi yang kayak gini-gini harus
sesegera mungkin dibersihkan, jadi lebih cepat, lebih baik. Jadi untuk pangkas-pangkas batang seperti ini atau ranting ini lebih cepat dilakukan, lebih baik. Dan ini adalah benih Alisa, dari jenis benih Alisa. Namun untuk benih yang lain, baik itu Merlin, Pertiwi atau Leoni, caranya sama. Jadi perawatan melon itu benih apapun sama perawatannya. Coba kita lihat lebih dekat untuk benih Merlin di sebelah sana, kondisinya seperti apa. Ini adalah contoh pangkasan kemarin. Seperti yang terlihat di pohon ini yang dipangkas bukan yang batang utama, namun batang utama dibiarkan dan batang samping satu yang terpanjang juga dibiarkan. Jadi batang samping yang kecil-kecil yang dipotong. Jadi seperti ini maksud saya. Kalau yang saya contohkan tadi itu adalah batang utama yang dipotong. Karena ini batang sampingnya kecil-kecil, ada satu yang dominan, jadi batang utama dan satu cabang samping. Ini juga sama usianya 14 hari setelah tanam pada hari ini. Kemudian ini juga batang utama dan satu batang samping, termasuk yang ini juga batang utama dan satu batang samping. Jadi tinggal kita menyesuaikan, pokoknya kita pilih dua yang paling bagus pertumbuhannya, itu yang kita rawat. Tapi yang kayak gini-gini nggak terlalu penting sebenarnya. Yang penting cepat dilakukan, kemudian dikontrol terus. Kalau ada yang masih muncul tunas, langsung dibersihkan. Yang lebih penting dari ini adalah pengobatan. Jadi kita harus benar-benar selalu mengontrol pertumbuhannya. Ini kayak hari ini umur 14 hari. Dari kemarin mulai tanam itu jeda 2 hari saya selalu melakukan pengobatan pada sore hari, karena untuk antisipasi hama kutu kebulnya. Kemudian kemarin setelah saya periksa keliling-keliling, ternyata mulai ada serangan jamur atau cacar daun. Jadi hari ini saya lakukan penyemprotan pada pagi hari. Karena ini tanaman seluas ini, kalau saya setat jam 9 tentunya tidak akan selesai. Jadi saya setat jam 7 supaya bisa selesai semuanya. Jadi yang tadi saya contohkan adalah benih Alisa sebelah sini. Ini adalah yang Merlin, coba kita lihat lebih dekat. Sama, ini benih Merlin ini umurnya 14 hari setelah tanam pada hari ini. Kondisinya sudah sepanjang ini batangnya. Nah, ini yang kemarin kita pangkas, kita bersihkan. Sekarang muncul tunas di ketiak daunnya seperti ini. Ini yang harus cepat dibersihkan. Ada 2 seperti ini. Kemudian ini adalah calon ranting yang ada buahnya, tapi ini terlalu ke bawah, jadi di ruas daun kedua, makanya sekalian dibersihkan, karena tidak mungkin akan dirawat buah di ranting nomor 2 ini. Kalau sudah seperti ini, bersih dari ranting seperti ini, tunas-tunas kita ambil, ini pertumbuhannya akan menjadi sangat cepat, karena pupuk yang diserap fokus untuk pertumbuhan batang yang sudah kita pilih ini. Jadi ini yang menghambat, sudah kita bersihkan. Kemudian untuk yang ini sudah bersih, ini juga bersih, ini juga bersih. Nah, ini ada lagi, ini juga harus kita bersih. Kemudian ini, jadi intinya kalau untuk pemangkasan itu sama saja, baik Merlin atau Alisa atau Pertiwi atau Leoni,
obat juga sama. Jadi intinya perawatannya sama saja. Demikian adalah cara untuk melakukan topping atau pemangkasan batang melon. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena dengan subscribe Anda bisa mengikuti terus perkembangan channel ini. Anda bisa mengikuti perkembangan tanaman ini sampai panen. Anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon dan semangka. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.